go, kita nge-blend sensasinya bersama para caster dan seluruh tim yang berada di MDL season yang keempat. Oh ternyata kebalik guys, fans yang pakai expert Gemini. Dan gue udah bilang agak buang-buang energi kalau Jauhead ditaruh samping itu wasting banget dan gak bakal worth it sama sekali Bude Monster. Iya, dan ngelihat ini ternyata udah terjadi kerusuhan. Mereka punya early advantage yang udah kita bahas juga dengan adanya Jauhead yang bisa ngegangguin ke area jungler milik tim Red Bull Rebellion. Mereka udah ngeras, tapi untuk mencuri apakah bisa? Dan membuang-buang waktunya sangat-sangat besar. Menarik banyak banget resource untuk ke area Purple Buff. Dan memang gagal mencuri, tapi sempat untuk menarik 2 ke area jungler. Oke, tapi kita lihat di sini di arah bottom lane lagi ada 1 by 1 situation. Gemini bersama dengan Cho, masih ada 9 dan bakat kali ini BDD hanya mendominasi. Gemini pun harus mundur. Di early game tidak memiliki damage dan bakat dari Benedetta pribadi. Dia punya execute yang bisa sangat memudahkan seorang Benedetta untuk menginstant kill. Tapi lihat di sini Lancelotnya Bude Monster bakal benar-benar sedikit kesulitan dan mencoba untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Masih ada flicker di depan sana. Phantom Execution tidak ada, masih level 2 dan Tonrosnya pun tidak memberikan damage yang besar Bude Monster. Emang ini pergerakan dari Hayden terus-menerus menarik Swallow dengan Kaguranya di area tengah, nggak bisa fokus untuk berfarming Ria terus-terusan di area tengah karena setiap gerakan yang dilakukan oleh Jauhead itu bisa merugikan Jisa yang memakai Lancelot. Jadi tentu aja cover up harus cepat-cepat. Gimana Choji? Kalau menurut aku sih gini ya, Jauheadnya benar-benar dari seorang Hayden ini benar-benar bagus banget untuk wasting time dari Jisa sendiri. Karena kenapa? Dilihat dari level aja udah kelihatan gitu. Jisa masih level 3, Harley dari Servitans juga sudah level 4. Yang dimana peraihan XP dan juga goldnya ini lebih smooth di bagian Onyx ketimbang dari RBR yang membuat kemungkinan RBR akan susah untuk di early. Tapi di area tengah kita lihat langsung dan ternyata Lancelot didapatkan. Lancelotnya pada Execution menuju ke arah Turtle. Tapi Bude Monster kali ini kita lihat walaupun Servitans memiliki level unggul dibandingkan seorang Lancelot dari Jisa, tapi ternyata Jisa lah yang mendapatkan first bloodnya Bude Monster. Ya, early yang cukup baik untuk Jisa. Walaupun dia struggling di awal untuk area jungle, selalu dibuntuti, selalu dihantui. Tapi dengan kill yang didapatkan ini akan sangat membantu. Apalagi Turtle juga sudah mulai muncul di Land of Dawn. Onyx Prodigy, tim yang langsung menginvasi. Tapi dari tim RBR juga nggak membiarkan begitu saja. Ejector dikeluarkan oleh Hayden langsung ke area depan. Di follow up dengan sangat cepat. Tapi begitu pula dengan Swallow sudah di area tengah. Damage yang sangat besar diberikan oleh Tama. Di area belakang, Void Crystal sudah dikeluarkan. Dan begitu nge-stall 1 tumbang, 2 tumbang akan bertambah lagi di area bottom lane dan tidak kena. Tonros yang dikeluarkan dan selamat dari Gemini. Ini 2 untuk 2. Oke, tapi ternyata fans berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan Legend Sanity-nya. Dan dia benar-benar worth it banget mendapatkan 1 Jisa. At least setidaknya Turtle buff-nya tidak terlalu impact walaupun gold yang didapatkan sudah masuk ke kantong rekening pribadi Bude Monster. Kak Sering gitu ya. Iya. Suci kalau ngelihat kayak gini ya, semua lane-nya ini aktif banget ya karena hero-hero mereka yang sangat-sangat early advantage-nya ada. Oke, Choji silakan replaynya. Oke, dari replay sendiri aku melihat ini dari Onyx sendiri ya bener-bener bagus banget untuk follow up damage-nya. Cuman sayang banget di saat follow up damage-nya itu datang, tapi mereka lupa sama Turtle yang masih bisa diambil dengan Tonros dari seorang Lancelot Jisa. Dan itu agak-agak merugikan karena kenapa early advantage-nya Onyx sendiri tadi aku bilang sudah sangat bagus banget. Dan karena kehilangan tempo tadi bisa aja RBR mengejar early-nya dari Onyx. Tergantung dari Hayden-nya bisa zoning dengan baik atau tidak seperti sekarang. Oke, tapi kita lihat di arah bottom lane bakal coba Never9-nya ditahan begitu saja. Tapi kalau menurut aku pribadi, Gemini terlalu terburu-buru. Langsung mengeluarkan 2 Elf Dagger yang dimana kita tahu itu tidak bakal bisa ditumbangkan. Sekalipun bisa semua damage yang diperkirakan Gemini masuk itu masih ada 1/4 darah, bisa dipastikan. Tapi ternyata wasting yang digunakan oleh Gemini kali ini gak menjadi Elf Dagger. Sedangkan ada X24 sudah ditumbangkan. X24 kali ini di arah bottom lane langsung instant point kill dapat oleh Oni dengan 4 poin kill dan memiliki gold yang terpaut tipis banget, cuma berbeda 300 perak Bude Monster dan juga Choji. Yang
ngelihat dari pergerakan dari A24 kayaknya dia pun nggak menyadari kalau ada 2 member lainnya di area bottom lane, jadi ada 3 dan dia terperangkap dari setup oleh Onyx Esports yang mereka bersembunyi dengan sangat baik. Dan sekarang dengan adanya turtle yang kedua semua udah bersiap kembali. Swaylo begitu low dengan adanya dari Magic dan di area belakang 1 poin kill sudah didapatkan. Servit Lens terlebih dahulu yang harus tumbang dengan posisi yang sudah tertangkap. Gemini kali ini begitu low tapi A24 mengejar ke arah Hayden di area belakang dari Choi-nya mendapatkan poin kill dengan sangat baik. Bisa bakal dengan Ivronai lagi. Oji Oh, ditarik begitu saja tanpa masih ada satu buah flicker bahkan pas berada di garis depan. Jisa, Beta Bergisi dan Soros di arah belakang merupakan satu poin tambahan dan Nazoa pun harus terbakar. Fans mencoba untuk menggoce, nggak ada puncher. Soros-nya miss kali ini. Fans benar-benar bermain dengan luar biasa. 2 poin kill yang diamankan, benar-benar 2 poin kill yang sangat impact di dalam teamfight yang membuat satu buah hadiah untuk timnya yang bisa kita bilang Onyx Prodigy kalah dalam teamfight tadi. One by satu di dalam bottom lane. Sabila satu terakhir dan mangkat di arah bottom lane. Lihat Electrovine belum dikeluarkan tapi Gemini sudah menumbangkan secara instan Choji dan juga Budi Monster. Iya, kalau menurut aku segini, dari Tamanya sendiri yang menggunakan real world manipulation tadi ya, positioningnya kayaknya agak kurang pas. Dimana kalau menurut aku, Tama kalau misalkan pengen punya zone yang bagus untuk timnya bisa bergerak, dia harus menggunakan real world manipulation yang pas, dimana Lancelot tidak merush seperti tadi di dalam tower. Sementara kalau kita dari RBR sendiri, di sini Kufranya bener-bener ngeproteksi banget gitu sebagai tanker yang memberikan cover yang sangat-sangat baik banget. Cuman follow up dari tim RBR tadi hanya beberapa kali, yaitu Jisa doang gitu loh. Pasti kurang participation lah dari teman-teman yang lain. Oke, tapi ternyata ada tim fight di depan sana. Satu dari Major dan juga Pocket Tristan dimasukan telah diberikan. Tapi langsung ada dibakar oleh seorang fans di depan dengan satu buah strategi belum dikeluarkan. Hingga overturn sudah tidak ada. Fans masih bisa berhasil bertahan. Tapi di sini yang paling berbahaya adalah Tama harus ngebuat anti Quiras untuk bisa ngedikoy seorang Lancelot. Kenapa? Lancelot adalah salah satu hero yang menggunakan combo. Ini benar-benar sangat membutuhkan kombonya. Dan di mana kombonya kali ini dia bisa tahan dengan adanya anti Quiras. Kalau misalnya dia kali ini mencoba untuk bertahan di arah top lane Gemini, depan sana Alex Tovanable Gemini dengan cukup cepat, tapi Choi, what are you doing? Mencoba di arah tengah, Hayden belum melempar satu buah ejector dan juga bakal Evan Vendat. Don't run walking dikeluarkan di arah mid lane. Don't run walking masih coba dengan satu buah puncher, terus yang pun tak kena. Di kiri sana ada Choi, tapi Servit Lens memilih untuk mendapatkan parcel box terlebih dahulu. Choji. Baik. Ngelihat dari rotasi yang dilakukan sama RBR dan juga Onyx, mereka sebenarnya benar-benar unggul ya, karena terjadi mirror juga di mana bottom dan juga top lane sama-sama runtuh dari towernya. Jadi kalau untuk winning condition untuk Onyx sendiri, kalau menurut aku, tar dulu dong. Oke, ternyata oh my god, bisa dari tumbangin dengan cukup cepat. Bang dari bottom lane, one by one situation. Azula versus Span. Span sudah punya immortality dan Azula pun kayaknya sadar diri, dia membuang waktu terlalu banyak kalau memaksakan ke arah seorang Fan. Dilempar ejector ke arah belakang. Kota Wild Dragon langsung dikombo begitu saja, tapi lihat satu pemain telah keluar. Pancar melirik ke arah seorang Jisa, tapi udah gak ada Astro Force untuk mengejar seorang Jisa yang membuat Tama masih bertahan hidup. Word manipulation membuat Jisa gak bisa terlalu lama bergoyang di dalam arena pertandingan yang dibuat oleh Tama. Tapi Fan membakar seorang Jisa. Pancar masih segera belakang. Hayden pun sepertinya memilih untuk tidak melakukan satu buah inisiasi terhadap seorang RBR. Batara tanpa execute. Ternyata sayang sekali execute-nya Indomerit ke arah yang salah dan tak berhasil mendapatkan apapun di sana. Choji. Baik. Balik lagi ya ke winning condition. Kalau menurut aku dari Onyx sendiri kuncinya di Tama, dimana kalau misalkan dia bisa menggunakan menggunakan real world manipulation dengan tepat dan memberikan zoning yang sangat enak untuk tim fight, itu bakal menguntungkan Onyx banget. Sementara dari RBR sendiri, kalau menurut aku kuncinya ada di combo antara Ruby dan juga Kagura, dimana kalau misalkan burstnya sudah keluar, Jisa tinggal mengeluarkan control shot dengan gampang dan diakhiri dengan Phantom Execution. Oke, tapi ternyata di arah top lane sana Gemini seperempat arah terakhir mencoba untuk kabur dan bahkan gak di follow up lebih lanjut. Oh my god, Jisa, what are you doing? Tapi kayaknya di sini emang insting seorang professional player itu beda banget Bude Monster, di mana dia lebih memilih untuk mundur ketimbang memaksakan mendapatkan satu poin kill atas Gemini Bude Monster.
Ya, ini ngeri banget sih dari mereka bisa menilai apa yang bisa mereka dapatkan dan apa yang mereka bisa berikan. Jadi nggak ada yang mau rugi untuk hal ini. Ketika Lord sudah hadir pula, ini bakal menjadi salah satu objektif selanjutnya bagi kedua tim. Apalagi dari posisi Hayden, dia udah bersembunyi dalam bus, tapi Azul sudah langsung mengintai maju ke area depan pula. Oji. Oke, kita lihat sedikit di sini itemnya Endless Battle sudah dapatkan oleh seorang Gemini, tapi kita bakal memilih ke arah junglernya, memilih 6.800, diuntungkan oleh Jisa yang dimana early-nya bahkan dibuang-buang dari buff orange dan juga purple-nya. Tapi memang kalau misalnya kita bisa lihat di early sampai mid memiliki kemampuan cukup besar Lancelot dengan burst skill yang cukup tinggi. Tapi di makin late game nanti, ini kalau Sirvit Lens itu bisa memposisikan positioning dengan cukup tepat Bude Mosar, dia bakal bisa numbangin siapapun, either itu Kufra Choji. Ya baik, kalau lihat dari itemnya sendiri ya, Ruby juga sudah mengamankan Hasclaw dan juga War X dan Oracle yang membuat Servant Lens. It's never enough. Servant Lens dari top lane setitik darah terakhir dan bahkan dia nggak berani recall sampai dikeluarkan Council yang menuju ke arah belakang bersama dengan Space Escape untuk menyelamatkan jiwa dan raga. Tapi coy, kali ini nggak tinggal diam. Coy masih mau lebih dan Coy berhasil mendapatkan 1 poin turret di arah dan bahkan kali ini dapatkan di arah top lane. Patahkan skill secara belakang, immortality masih dimiliki dan Jisa gak punya combo lagi kali ini. Satu bot terror sekarang belakang waktu revolusi menuju ke arah seorang Azor dan juga Jisa nya tertahan begitu saja, sedangkan Fast Katal mau tampakan Exupo dipukul mundur dan timnya dipukul 3. Ini bercanda. Onyx Esports mendapatkan poin kira cukup banyak dan bahkan dengan adanya Lord yang terbuka sangat bebas Bude Mosar. Yes, tapi coy, Napas dulu, ketika dia Bang, bisa napas. melihat ketika ada saat yang nggak bisa mereka menangkan, dia diam-diam tapi pasti ngeras atau turret di area tengah, dia mendapatkan 1 turret karena udah nggak memungkinkan untuk dia untuk join the fight, udah terlalu jauh, terlalu terlambat, dan sayangnya RBR di area atas tiga membernya saja nggak cukup untuk memenangkan fightnya, dan Onyx mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang gold lead-nya udah sampai ke tangan 3.000. Ya kalau menurut aku kalau Choji ngelihat ya kondisinya RBR kayak gini nih ada di tangan Choi nasibnya RBR, karena kenapa dengan adanya fans yang menggunakan Last Insanity segala macam. Aduh. Oke, tapi ternyata guys itu masih diamankan. I'm a Vendor dan Round of King dan bahkan Sirvit Lens masih harus Space Escape ke arah belakang, masih di cover seorang Gemini. Konsel telah dikeluarkan, berikan seorang Harley, fokus objektif dan bahkan masih bisa dihindari dari mulai hingga overturn-nya. Shot tak didapatkan, Eden di garis depan, tambah di belakang tapi Gemini masih mendapatkan 1 poin atas seorang Swallow. Wood manipulation dan langsung Panther Execution ke arah belakang, dapat 1 poin free tambahan dan BKK 3 poin dan bahkan 4 poin kill dapatkan oleh tim Tersisa 1. Ini tersisa 1. Bisa, apakah bisa melakukan clutch moment kali ini, tapi ternyata tergeser. Oh my god, sebelum putaran terakhir Gemini flicker itu dan no Jisa Rose-nya tidak bisa menyelamatkan seorang Jisa kali ini, dan Jisa still survive in the mid lane. Wow, dengan setitik darah yang tersisa disisain di area belakang teman-teman dari Onyx, mereka jadi nggak bisa untuk fokus melakukan hal lain, mencoba untuk mengejar Jisa dan memwipe out. Tapi permainan dari Jisa, kita ngelihat dari mekaniknya begitu high level, mendodge 3 member dari Onyx Prodigy yang mengejar-kejar terus. What a play by Jisa. Tapi Onyx pun sekarang kita ngelihat kalau dominasinya semakin berasa di game pertama kali ini. Dan di area bawah maju ke depan dengan Electro Final Blow dan Gemini sempat melakukan way untuk 3 member langsung ke area bawah, tak bisa dilakukan apapun oleh Gemini. Gemini hanya bisa pasrah di area bottom lane. Ternyata kali ini jujur kenapa aku baru tahu kalau Onyx alasan mereka melakukan ban terhadap Link ini benar-benar ini alasannya. Jisa mekanik yang tinggi didapatkan, tapi Never masih menyelamatkan hadir jiwa dan raga. Tapi lihat di arah top lane sana RBR ngebuka vision untuk 1 buah Bapak Lord yang terhormat. Udah mulai dicolek, Jisa menuju ke arah belakang, pancer telah digunakan, masih ditahan begitu saja tapi Tama berada di posisi yang tidak terlihat. Swallow seperempat darah, Hayden bakal dipasang dengan 1 buah hingga overturn dan Lasit Sandite menuju ke arah belakang, memfollow up mendapatkan 1 buah poin kill tambahan. Mega kill didapatkan, killing spree di depan sana, tapi ternyata fans pun gak punya immortality, jangan sampai kesambet. Tapi coy terlalu outside dan bahkan ditumbangkan oleh Sirvit Lens and geng Bude Mosar.
Iya, peperangan yang terus masih berlanjut dengan adanya real world manipulation juga keluar. Dia masih standby aja. 824 berusaha sekuat tenaga untuk menukar, tapi it's a wipe out. Wipe out dilakukan dan RBR, peperangan yang bahkan kita sadari dari awal itu adalah 4 lawan 5. Mereka berpencar ke segala arah sehingga dari Onyx tanpa adanya Gemini mereka masih bisa memenangkannya. Dan bahkan ini adalah wipe out Lord terbuka. Onyx Prodigy sekarang dengan nyamannya mengamankan Lord mereka. Choji. Iya, star playernya kalau menurut aku sendiri adalah Xbox-nya Vans ya, dimana balik lagi dengan 3 item utama yaitu Immortality, Bloodlust, dan juga Bloodlust X seperti sekarang. Bener banget kan prediksi aku. Karena kenapa aku bilang star player, karena dia baru mati sekali tapi udah bisa memberikan kill participation yang sangat-sangat baik banget, dimana kombonya dari tadi adalah barengan dengan Tama. Di saat Tama mengeluarkan real manipulation, disitulah kunci dimana Vans bisa mengespray kan semua api-api asmaranya yang membuat RBR agak susah untuk bergerak. Sementara dari RBR-nya sendiri, Azoa dari tadi agak susah banget untuk positioning untuk mencecekan tim dari Onyx dan membuat Onyx bisa bergerak dengan bebas. Sementara cowoknya dari tadi aku perhatiin terus-terusan berkejar-kejaran sama Gemini yang membuat dia agak susah juga untuk melakukan team fight barengan sama teman-temannya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di arah bottom lane, langsung ada Alex Van Blow melakukan defense ejector, nggak berhasil keluar, tapi Nevernight menyelamatkan hadir dari BDD dari bottom lane. Blow sudah mengamuk, menuju ke arah satu buah inhibitor turret diamankan di arah bottom lane, dan satu hit terakhir belum dikeluarkan oleh Bapak Lo terhormat. Tapi ternyata masih memiliki di 3 lane yang berbeda dari Superman. Dan ini ya, kalau misalnya ya, seorang Jisa bisa mengimprove permainan dia dan bahkan meningkatkan permainan dia, aku yakinkan dia bisa berada di MPL dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat nanti Jisa bisa berada di MPL. Kalau misalnya dia bisa improve, karena gini, dia ada beberapa player yang memiliki kemampuan cukup tinggi, tapi ketika beberapa lama dia bermain di scene itu, dia menurun, bukan meningkat. Tapi kalau dia tetap meningkat, Jisa dipastikan bisa berada di MPL dalam waktu dekat. Percaya sama aku. Tentu aja kita percaya kayak semua pemain dari MDL punya kesempatan yang besar untuk ke MPL, apalagi kalau mereka bisa menonjol seperti ini kan di saat walaupun timnya terhimpit dia masih bisa bersinar. Dan posisinya sekarang kalau kita ngeliat dari tim RBR, sebenarnya apa yang harus dilakuin nih Choji nih, ngelihat gerakan dari Onyx itu ngegeragas banget lagi dan lagi. Gemini tertangkap, Immortality-nya sudah pecah, tapi Hayden dan juga Tama sudah bersiap untuk melakukan backup dengan cepat sehingga RPR nggak bisa untuk melakukan eksekusi lebih lanjut lagi. Oke, kalau menurut aku sendiri kuncinya untuk RBR membalikan posisi mereka adalah di mana combo dari Ruby dan juga Kagura harus berdekatan. Di mana kalau misalkan team fight mereka harus selalu nempel, karena kenapa? Skill mereka sangat-sangat connect gitu loh. Di mana Ruby bisa memutarkan lawan, Kagura bisa bisa dibilang menaruh jahitan di payungnya gitu loh, yang bisa memberikan damage burst yang lumayan besar juga. Opsionalnya gimana? Opsionalnya bisa dibantu dengan Choi untuk memberikan slow ataupun dengan X24 dengan stunnya, Tyrant's Revenge-nya. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat dari Onyx Esports memiliki keunggulan dengan 22 poin kill, cukup jauh kalau bisa aku bilang dibandingkan dengan tim RBR. Tapi jujur di sini, asal Bobo Ford dari belakang Nevernight dikeluarkan langsung saja dihindari, tidak ada inisiasi dari bottom lane, tapi beberapa saat lagi kita bakal lihat mereka bakal merotasi ke arah top lane karena udah tercium bau-bau Gemini di arah top lane oleh seorang Jisa. Dan punchernya gak ada yang lihat, Jisa gak ada yang lihat. Satu botol harus dikeluarkan, PT musuh ke arah belakang, tapi dua Dragon untuk menyelamatkan hari dari seorang Gemini. Karena insting seorang assassin tuh begitu tuh. Tapi Tama sepertinya kali ini bakal menjalani posisi yang berbahaya, tapi masih dihindari satu ball flicker ke arah belakang. War manipulation, Jisa tertangkap, harus menggunakan PT musuh sudah bahkan itu dan juga Zoa terperangkap di zona nyaman dari seorang mantan. Dan tangan X24 ke arah belakang, nggak bisa kabur, nggak boleh pulang, maunya digoyah. Ijeng, deng, dan triple kill diamankan oleh Servet Lance kali Choji. Iya, balik lagi ya, ngelihat kekuatan dari Onyx sendiri, mereka benar-benar oke banget sama team fight. Apalagi tadi kita lo misalkan di team fight yang berada di Lord Lane tadi ya, Jisa benar-benar wasted banget kekuatannya, karena kenapa dia masuknya terlalu duluan yang membuat dia menerima sebegitu banyak damage dan tidak bisa melakukan banyak hal lagi. X24 tadi harusnya yang bisa maju duluan. Iya. Iya, kayaknya juga pergerakan dari RBR mereka nggak melihat posisi ada di mana dan siapa, dan malahan di sini Gemini solo kill di area top lane tanpa ada Choi.
semakin terbuka pula dari Onyx Prodigy memakan satu persatu RBR dari bottom lane. Jisa sendirian mencoba untuk ke scouting, tapi nyatanya langsung dipanis oleh tim Onyx Prodigy yang mereka menyapu. Mereka bukan tidak tahu bahwa dia di sana. Ini cuma tinggal masalah waktu aja dia bersembunyi. Onyx Prodigy udah pasti mereka akan membuka semua bush yang ada di area Lord. Mereka nggak akan mau kecurian. Dan itulah yang terjadi sehingga Jisa tertangkap di area top lane. Ada Gemini dengan item yang sudah dimiliki, tentu mensolo kill Benedetta bukan hal yang sulit. Dan sekarang tinggal RBR. Mungkin ini bisa jadi one last push untuk Onyx Prodigy kalau RBR gagal untuk mematahkan ini. Maju ke area depan dari tim RBR. Mencicil sedikit demi sedikit, tapi last tim sana meledak duar. Milo langsung tumbang satu, menjadi korban ledakan dari Van. Onyx mereka nggak mau kasih napas lagi untuk tim RBR. Satu turret hilang di area tengah. OG. Oh my god, dua yang berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Tapi X2 Force Resign berdua bersama seorang coy. Gak ada yang keluar lagi. Rico telah dikeluarkan. Goreng-goreng dulu gasnya. Dan lihat Tama. War tadi mulai setelah dibuka menuju ke arah masa membuat Lord bebas masuk dari CC. Onyx Prodigy take the game one. Wow, serem banget sih di game yang pertama. Iya, Onyx awal-awalnya tuh napasnya kayak ya udah santainya, tapi mereka cuma menugaskan satu jauh head